penjurusan di SMK Jati 7 nih. Kebetulan Nunu orang sana. Ini di latar belakangnya, tuh kan latar belakang pasti awalnya umum dulu. Cara pasti kayak gimana, bidang pendidikan seperti apa, dengan perkembangan ini maka mengakibatkan kita harus seperti apa nih. Nah, baru nanti ke objeknya atau lebih ke menyempit lagi kajian penentuan jurusan kayak gimana kalau pakai decision tree. Orang siswa bingung dalam penentuan, biasanya ikut teman untuk dianalisis nanti. Taruh misalnya kan membuat sistem analisis kualifikasi berdasarkan metode decision tree. Ini tujuannya hanya satu sih, nggak dibagi tiga. Sebenarnya sih bisa. Tadi kan secara praktis, teori dan kayak gimana bisa dibagi kayak tiga kayak gitu sih. Kalau ini lebih ke praktis atau ya secara praktis untuk manfaat si sekolahnya di sini. Batasan, ini membatasi pembuatan sistemnya apa. Ini kontribusi ada tiga kan. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Jadi ada, kalau ini kan bikin dari implementasi ya. Dia bikin produknya ada login dari ini adminnya sebagai kepala program studinya. Jadi dia memasukkan nanti atributnya apa, terus nanti masukkan lagi kalau ini minat jurusan, cara menerapkan decision tree-nya di mana Pak? Ya di codingnya nanti. Di si codingnya itu dimasukkan. Dan di alur kan di sini sebelum ini ada alur tadi sini. Di sini biasanya dimasukkan decision tree seperti apa, nanti dimasukkan misalnya di alur pembuatan sih. Kalau Anda pakai UML-nya sebenarnya nanti di codingnya dimasukkan di sisi mana. Itu yang Anda gali bahasan. Itu ya. Ini yang chat ya, sebentar chat. Analisis perancangan. Ini mah boleh-boleh aja ya, cuman kalau judulnya kayak gini, ini mirip judul tahun 2010 ke sana. Tuh. Jadi supaya kita mengemas tema kita menarik, itu pengambilan kata-kata ini tuh harus dihindari sih, kayak analisis perancangan. Kalau Encep mau bikin rancangan seperti ini, saya usulkan kayak tadi sih, Encep merancang aplikasi targeting ini berdasarkan masukan. Kalau tadi kan ada UI UX-nya, misalkan sekarang Encep mau solusinya dari apa dulu. Kalau tadi kan yang Padli, terus yang siapa mau pakai UI UX menggunakan metode design thinking. Nah ini Encep sebaiknya sih merancang e-learning ini ada dasarnya gitu. Kalau hanya ini sih, ini mah kayak tugas kuliah itu aja lengkapnya. Jadi judul seperti ini kayak tugas kuliah itu. Walaupun Encep memang bikin pas saya jadi mock up ininya seperti ini, desainnya itu dari mulai halaman login untuk siswa, guru, admin dan sebagainya, konfigurasinya kayak gimana. Jadi kalau seperti ini kan ini baca kayak judul tahun 2010-an sih, kalau mau nanti saya kasih solusi. Nah, ini sebenarnya
hindari sih sama mungkin kalau mau daftarnya. Saya cari dulu yang kira-kira. Kita ini misalkan yang Uncep ini menerapkan UML, dalam perancang analisis dan perancangan e-learning ini. Jadi fokusnya nanti bikin model desain software nih. Itu. Kalau mau ke ini nih saya saran. Atau ini ada analisis SWOT dulu. Jadi ngerancang e-learning itu ada analisis SWOT. Cara ngebuat analisis SWOT kayak gimana Pak? Ya cari referensi. Mau mana ke ini. Jadi kita rencanakan bikin produk ini nih. Tapi harus ada dasarnya. Dari produk itu kan dari tadi ini masukannya dari menggunakan SWOT atau ada UML-nya. Gitu. Kalau mau ini ada UML. Kalau ini judul-judul pendidikan ya, bukan orang IT. Kalau mau tadi yang UML untuk perancangan e-learning sama ini nih perancangan e-learning menggunakan analisis SWOT ya, metodenya analisis SWOT. Kalau mau rancangan atau saya cari lagi. Nah ini kayak gini, kalau ini ke perancangan e-learning menggunakan metode knowledge compression atau apa kayak gini lebih bagus. Hindarilah judul-judul yang analisis perancangan itu kayak tugas kuliah kayak gitu. Iya Pak. Kayak gitu. Lebih baik tadi yang ada UML-nya. Kita mengimplementasikan UML pada rancangan e-learning apa atau merancang e-learning menggunakan analisis SWOT misalkan. Nah ini bisa ya perancangan UI website e-learning menggunakan metode apa kayak tadi nih. Boleh cerita sedikit Pak? Ya silahkan. Sebenarnya buat judul sama metodenya itu kan masih bingung ya Pak. Cuma saya coba buat diskusi sekarang sama Pak daripada terlambat gitu. Gimana? Ya Pak, jelas Pak. Oh gimana, balikan lagi? Ya sebenarnya buat judul sama metodenya itu masih bingung mau bahas apa. Cuman saya pernah bikin sama teman-teman di sekolah itu tentang yang e-learning SMK Yapri gitu. Nah, itu pengen bahas tentang e-learning yang pernah kita bikin. Cuman tentang judul sama metodenya masih bingung. E-learning udah jadi belum? Udah pernah dipakai. Sekarang dipakai nggak? Masih Pak, cuman sekarang kan udah mulai tatap muka juga, jadi jarang gitu. Sebenarnya ini kan tadi saya balik lagi di dalam riset atau skripsi atau penelitian itu ada beberapa kajian yang memang kita bisa mengkaji sistem yang udah ada. Kalau misalkan tadi saya bilang udah dipakai belum, berarti kita bisa kayak tadi menganalisis sistem e-learning ini siap atau tidak untuk siswa, untuk guru. Itu dijadikan penelitian, bisa dijadikan skripsi. Itu masuknya ke sosio nanti. Jadi tadi model kesiapan namanya, analisis kesiapan sistem e-learning SMK Yapri terhadap guru dan siswa misalkan. Itu nanti metodenya menggunakan analisis kesiapan e-learning pada SMK ini menggunakan metode readiness atau metode kesiapan, metode technical acceptance method, ada namanya TAM. Itu bisa kayak gitu. Atau tadi mau merancang
lagi tapi menggunakan metode contoh tadi ada UI UX atau menggunakan UML karena pengen memperbaiki sistem yang udah sebelumnya dibuat atau tadi memperbaiki dengan cara merancang kembali tapi pakai namanya analisis load seperti apakah itu sebenarnya udah ada ya yang Cecep ini tinggal Cecep mah tinggal mau yang mananya ini apa Encep tinggal kaji lebih dalam lagi gitu. Kalau Encep jago di teknis saya merekomendasikan lebih baik ya yang ambil yang UI UX gitu. Tapi kalau saya lebih ke statistik itu Pak ya ambil yang SWOT negara itu nah itu bisa itu dua-duanya pasti ada statistik kembali lagi sih kembali ke cep ya cep Baik Pak. paham kan kebayang Kebayang Pak. itu nah, tinggal ini aja saya udah ini terus ada dari Anissa ya ini Pak kalau rekomendasinya sampai mengeluarkan berupa data JSON tidak apa boleh-boleh aja ya nih jadi kalau yang namanya apalagi bahasanya tentang machine learning pakar itu kan nggak jadi sebuah produk pun bisa nanti bisa disimulasikan bentuknya namanya kan simulasi itu dalam bentuk simulasi Python atau kayak di Excel atau apa ya itu bisa sih itu hanya berupa rekomendasi atau berupa dalam bentuk apa sih gitu. Nggak jadi produk keseluruhan yang penting kan yang dikajinya itu memang tadi tema yang kita ambil itu ada metode ada solusinya yang buat nanti yang dihasilkannya itu sih nggak harus jadi sebuah produk aplikasi ingat kembali lagi ke kajiannya nanti yang Anda mau ambil. Oke, yang lainnya